Halo teman-teman Wijaya Trading, pastikan kalian sudah subscribe channel ini sebelum menonton videonya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini jika bermanfaat. Kita awali di materi technical atau sistem trading. Ya, sistem trading kita buat dulu seperti apa. Jadi kalau kita mau mengawali atau mau memulai trading itu dari mana saja ya. Tentu selain kita memahami money management, risk management, kita juga harus memahami analisanya. Analisanya itu seperti apa, kemudian dasarnya bagaimana, apa yang harus kita siapkan ya. Maka saya akan membuatkan satu contoh namanya sistem trading. Ya, apa itu sistem trading? Jadi sistem trading itu adalah aturan main atau bahasanya adalah SOP-nya, SOP kita atau rancangan trading kita atau rencana yang akan kita buat, di mana sistem trading ini nanti yang menjadikan dasar kita sehari-hari kita lakukan. Namanya sistem trading, namanya SOP. Kalau kita melakukan satu kegiatan pasti ada prosedurnya, ada tata caranya. Langkah yang pertama apa, kemudian nanti penanganannya seperti apa, kemudian recovery bagaimana, itu bagian dari sistem yang akan kita buat nantinya. Nah, sistem trading ini setiap orang, setiap trader tentu juga berbeda-beda ya. Tidak selalu harus mengikuti sistem trading satu orang ya. Kita boleh banyak belajar, kita boleh banyak mendengar, tetapi sistem yang paling tepat tentu yang sesuai dengan kondisi masing-masing. Kondisi ini berkaitan dengan satu psikologi, yang berkaitan dengan tingkat kecemasan, kemudian yang kedua berkaitan dengan kondisi modal kita. Yang pertama di dalam sistem trading nanti, apa yang harus kita kuasai ya? Sebenarnya dalam sistem trading ini yang paling pokok adalah bagaimana aturan mainnya. Kalau kita mau menentukan transaksi, kalau kita mau trading, terjun dalam dunia trading itu globalnya seperti apa, rangkaiannya atau frame-nya bagaimana. Ya tentu harus tahu aturan mainnya. Tidak hanya sell dan buy. Tidak hanya ketika melihat candle warna hijau kita buy, ketika melihat candle warna merah kita sell. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk memaksimalkan tingkat probabilitas, karena kita membaca tingkat probabilitas, membaca kemungkinan terbesarnya. Aturan main nanti menyangkut apa saja ya. Pertama menyangkut tata cara atau bagaimana cara entry kita. Cara entry yang saya maksud bukan cara buy dan cara sell, tetapi dasar apa yang menjadikan kita menjatuhkan pilihan buy dan sell itu. Ada cara entry, kemudian ada cara exit. Kita tahu kapan entry-nya, kapan kita exit-nya, kapan kita harus close. Lah kan entry setiap saat bisa. Iya, tentu bisa, tapi probabilitasnya bagaimana? Kalau serampangan kita masuk kapan saja tanpa mempelajari dasarnya, tanpa menggunakan logikanya, maka yang terjadi nanti kita masuk entry, kemudian kita akan lama menunggu dalam ketidakpastian namanya. Lah apakah nanti kalau misalkan kita analisa sudah ada kepastian, setidaknya punya probabilitas yang tinggi, kemungkinannya besar. Sehingga begitu entry sudah tidak butuh waktu lama lagi. Maka saya sering menyampaikan entry itu hanya sisanya, hanya 20% saja. Ya, 80%-nya di mana? Ini analisa, mengamati, memperhatikan, termasuk bagaimana pergerakan demi pergerakan, bagaimana cirinya market ini, potensinya mau kemana, termasuk di sana menunggu. Jadi ibaratnya kerja keras kita itu di awal 80% ini yang paling menentukan. Karena kalau hanya entry itu tinggal eksekusinya. Sebelumnya harus dipersiapkan dulu analisanya, identifikasinya. Ya, kalau marketnya seperti ini, arah kecenderungannya begini, kemudian high dan low-nya seperti ini, candle yang berkuasa begini,
levelnya di sini, maka ini akan kemana, itu dihitung, diperhatikan. Oh, ini sudah di levelnya, ada ciri-ciri pembalikan, maka di situ kita perdalam, kita lihat lebih detail lagi. Baru setelah semuanya meyakinkan, semuanya memenuhi syarat itu, terakhir baru entry, sehingga entry itu menempati posisi terakhirnya. Jadi jangan dikira kalau orang yang entry itu yang mereka dengan tingkat probabilitas tinggi itu tidak serta-merta ya. Jangan dikira langsung serta-merta begitu melihat chart, membuka komputer atau membuka HP langsung ketemu. Mereka mengawalnya lebih lama, pergerakan demi pergerakan. Bahkan justru yang paling lama itu di sini. Analisa, kemudian mengenali cirinya, kemudian terakhir menunggu. Kesabaran menunggu peluang yang tepat, di mana rangkaian candle itu membentuk satu pola, yang pola itu menjadi bagian dari ciri-ciri yang kita pelajari. Misalkan ciri-ciri mau naik, ciri-ciri mau turun. Selagi tidak memenuhi syarat itu, maka yang kita lakukan adalah tetap menunggu. Itu yang paling penting. Jadi kalau kita benar-benar nanti mau bisa bertahan dalam trading, bisa eksis di sana, dan tentu dengan konsisten profitnya, maka harus sudah kerja keras di awal. Apakah itu analisa, apakah membaca, apakah mengenali secara menyeluruh, kemudian menunggu ya pergerakan yang ada itu atau komponen susunan-susunan yang ada itu memenuhi syarat dari aturan main kita, baru kita lakukan entry. Maka harus tahu namanya cara entry tadi. Kita hanya akan entry ketika satu ada kecenderungan, salah satu. Artinya kalau dia bergerak satu arah, maka kecenderungannya naik. Maka ini kita lebih dominan ke buy. Hanya saja nanti yang menjadi petunjuk apa baru kita pelajari lebih lanjut. Demikian juga ketika marketnya bergerak turun ya, marketnya bergerak turun. Kelihatan dari secara visual, secara kasat mata pergerakannya menuju ke bawah. Nah, ketika marketnya masih datar, masih belum ada petunjuk, ya kita ikuti sampai dia benar-benar ada yang break. Kalau seandainya satu hari misalnya tidak ada pergerakan yang berarti, tidak ada dominan, tidak ada tren, yang ada adalah market yang datar naik turunnya. Apa yang kita lakukan? Kalau kita tidak mau berspekulasi, kalau kita tidak mau dalam ketidakpastian, maka lebih baik kita menunggu. Ada kalanya satu hari tidak harus transaksi kalau betul-betul memang tidak ada petunjuk di sana. Jadi tentu lebih baik kehilangan peluangnya daripada kehilangan uang kita. Kehilangan peluang hari ini, masih ada peluang hari esok. Tapi kalau kehilangan uang hari ini, belum tentu kita bisa dapatkan esoknya. Ini adalah pentingnya mengenali cara entry. Nah, kita sudah tahu cara entry-nya, memenuhi syaratnya sudah tahu. Tapi kalau tidak tahu exit-nya, kapan kita keluarnya, di posisi berapa pip, di posisi harga berapa, tentu sama saja nanti. Kita bisa entry ya, tetapi begitu sudah harusnya kita exit tapi belum exit, yang terjadi malah berbalik marketnya. Nah, yang kita lakukan tentu tambah bingung kalau kita tidak siap di sana. Maka harus tahu exitnya. Kapan exitnya? Apakah menggunakan 100 pip, apakah menggunakan 200 pip, 300 pip, 500 pip, atau 600 pip mungkin. Satu, bergantung pada tipe trading yang kita ambil. Yang kedua, target per transaksi kita. Style kita seperti apa. Kalau kita mau cepat ya harus exit dengan cepat. Artinya mau memenuhi syarat kita bisa exit dengan cepat. Bukan menunggu hingga menyentuh sekian. Memang ada kalanya kita satu saat juga menerapkan seperti itu. Ada kalanya kita mengikuti atau masih menunggu hingga profit kita maksimum. Tetapi tentu dalam konteks pergerakannya, marketnya sejalan dengan analisa kita dan masih ada
petunjuk yang kuat, ya masih mau bergerak lebih kuat lagi, kira-kira seperti itu. Jadi tahu exit ini bukan berarti tahu cara kita mencet, cara kita close, tetapi kapan waktu yang tepat, di harga berapa, di berapa pips kita harus exit di sana. Nah, nanti kita banyak pelajari di teknika juga. Intinya yang penting ada gambaran. Ini loh sistem trading itu yang sebenarnya harus kita siapkan. Sehingga ada rencana di awal, bukan tiba-tiba kita masuk entry, bukan. Di awal harus kita siapkan semuanya. Atau minimal dipetakan dulu, minimal dibuat roadmap-nya dulu. Nanti kalau begini, nanti harus begini. Nanti kalau terjadi seperti ini, nanti akan kita lakukan seperti ini, ya gitu. Kira-kira simulasinya begitu ya. Kemudian setelah kita tahu cara entry, cara exit, apalagi yang harus kita siapkan? Tentu berkaitan dengan bagaimana cara penggunaan lot kita atau money management lot kita. Permainan angka di dalam manajemen modal kita menjadi kunci dari keberhasilan kita. Jangan trading, jangan menggunakan lot yang tidak pernah kita gunakan, karena itu menjadi bumerang, menjadi pemberat ya, menjadi kesulitan bagi kita ya untuk nanti mengatasi kalau nanti terjadi pembalikan harga. Artinya misalnya saya modal $1.000, maka biasakan dengan angka-angka lot yang familiar yang kita gunakan. Apakah 0,1, apakah 0,05, apakah 0,03 misalnya, ataukah 0,02. Nah, angka-angka ini yang harus kita nanti kuasai penggunaannya, termasuk karakter-karakternya harus tahu. Kalau seandainya kita entry misalkan dengan lot 0,02, bisakah kita nanti mengcover dengan 0,04? Atau kalau kita salah dalam lot 0,04, bisakah kita cover dengan 0,08 atau 0,1, misalkan seperti itu. Jadi selalu kita menggunakan lot yang familiar, yang sering kita gunakan, karena di situ menjadi satu kebiasaan yang nanti membentuk intuisi kita. Kalau sudah terbiasa, maka secara refleks nanti akan muncul suatu saat ada momen-momen pentingnya, apakah peluang, apakah ada pergerakan yang melawan pasar. Kemudian selanjutnya di dalam aturan main kita harus sudah mengetahui simulasi atau risk management, atau bahasa yang paling gampang saya gunakan adalah recovery. Bahasa yang paling gampang saya gunakan adalah recovery. Sehingga dalam trading itu nanti sudah siap dengan cara entry, cara exit, kemudian cara kita menggunakan lot, cara kita menjaga ketahanan, termasuk bagaimana simulasinya. Artinya melakukan satu pergerakan, satu tindakan yang bisa menekan sekecil mungkin tingkat kerugian kita. Di dalam trading sekali lagi tidak ada yang pasti kita profit. Kalau rugi hal yang pasti terjadi, sehingga yang perlu kita kuasai adalah bagaimana cara simulasinya, cara kita melakukan recovery. Analisa bisa salah, tapi kalau kita sudah memahami recovery, maka sesuatu yang salah itu, sesuatu yang rugi itu bisa kita rubah menjadi profit. Bagaimana caranya? Nah, ini yang menjadi pelajaran yang harus kita alami, yang harus kita kuasai, termasuk banyak yang harus kita terapkan di sana. Ya. Makanya kalau kita menggunakan real account, tentunya kalau kita mencoba dengan recovery bisa ada penghalang di sana atau banyak pertimbangan yang bisa kita gunakan. Kita mau entry berulang kali, mikir 2-3 kali. Padahal dalam mengenal lebih banyak tipe atau lebih banyak karakter candle, itu semakin banyak kita mencoba dengan entry. Semakin mencoba dengan entry semakin salah, maka semakin berpotensi kita bisa menguasai sistem recovery kalau kita mencobanya.
Jadi salah bukan langsung cut loss ya, tapi ada satu cara, ada satu sistem recovery yang bisa kita terapkan di sana.